Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Laras. Apa kabar pagi hari ini Ustazah Mai? Alhamdulillah, semangat pagi. Alhamdulillah. Ustazah Mai, pagi hari ini tentang pesan penting Allah selalu dilanggar manusia. Berarti ini manusia sering ini ya melanggar pesan ini yang diberikan oleh Allah, begitu ya maksudnya? Iya. Baik. Ini nanti mungkin bisa disampaikan lebih mendalam dalam tausiahnya. Monggo silakan untuk mukadimah pagi hari ini Ustazah Mai. Terima kasih Mbak Diah Laras dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak dan luas rahmat dan karunia-Nya kepada kita sampai dengan pagi hari ini Selasa 18 Februari 2025, 19 Sa'ban 1446 Hijriah ini. Maka itulah nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah kepada kita ini harus kita upayakan mensyukurinya dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Dengan bersyukur sebanyak-banyaknya, maka akan ditambah nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila kufur, sungguh Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji dan sangat pedih azabnya. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan yang diridhoi. Jalan menuju jannahnya adalah dinul Islam. Dan kita ini yang pendengar semuanya dan insya Allah bersama seluruh keluarga tentunya yang berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, padahal kita tahu semuanya dan mengakui bahwa betapa Allah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, fasilitas-fasilitas yang tak terbilang, mulai dari yang ada di dalam tubuh kita ini saja, ya, tentang oksigen, tentang pandangan, tentang detak jantung, tentang peredaran darah, luar biasa. Karena itulah Allah pesankan kepada kita bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hakikatnya sejauh ini sampai saat ini pun bahkan barusan saja ya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak tidak dilaksanakan atau dilanggar oleh manusia, baik sadar maupun tidak. Para pendengar, yang pertama adalah maka yang termasuk dosa besar yang pertama, yaitu larangan berbuat syirik.
menduakan, membuat sesembahan atau kecintaan sesuatu yang berlebihan melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pelakunya itulah disebut musyrik. Padahal Allah sudah pesan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Para pendengar, nah kenyataannya banyak manusia melakukan hal ini dengan membuat sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya kepada kekuatan lain yang dianggap itu jalan pintas melebihi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dukun, peramal, jimat, ataupun yang lain, atau benda-benda yang betul-betul diyakini bahwa inilah yang akan memberikan kekuatan, mendapatkan tambahan rezeki lebih banyak, bisa menyembuhkan dan sebagainya. Bahkan bisa dikatakan dalam roda perekonomian, ya ini terutama, lebih dicintai dunianya daripada Allah. Berangkat semalam adalah untuk berdagang, tetapi kemudian di saat subuh tadi dipanggil khayal as-sholah, khayal falah, as-sholatu khairum minan naum, tetapi tidak didengarkan atau diabaikan. Inilah kenyataannya. Kemudian perintah sholat, ya, faida qadaytumus sholata fadkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubikum faida atma'nantum faaqimus sholah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Namun kita lihat saja contohnya jelas. Setiap subuh seperti pagi ini tadi, ya, di setiap musola, di setiap masjid, maka berapa yang hadir? Kalau tuh sampai 4-5 sabah, itu alhamdulillah luar biasa. Dan masih kita lihat, ya tidak semua rata-rata ya yang sering kalau jalan pagi itu, ya, maka masih tutup rumah-rumah mewah ini, ya. Karena itulah para pendengar sekalian, apalagi itu sejak dulu sampai saat ini rata-rata namanya kauman itu adalah tetap orang yang beriman. Dan itu pasti dekat pasar dan masjid. Rata-rata di tiap kota namanya kauman itu ada pasar dan dekat masjid, ya. Untuk apa? Awal dulu didirikan perkembangan Islam awal, supaya walaupun dalam melaksanakan mencari nafkah di pasar, ya, tetapi begitu terdengar adzan bersegera. Tapi memang sangat jauh berbeda kebarokahannya dengan yang ada di kota Makkah dan Madinah. Begitu terdengar adzan masih Allahu Akbar saja,
tidak ada satupun pedagang yang masih tinggal, langsung semuanya tutup. Ya, mau beli sedikit saja tidak bisa. Udah tutup, sholat dulu semuanya. Sampai di mall, ya, kemudian di Zam-Zam Tower pun itu ya, begitu terdengar ya sudah tidak ada satupun orang yang masih menggelar dagangannya, semua tutup. Nah inilah bedanya dengan tempat-tempat lain daripada kota Makkah. Maka Nabi kata barokah, kota Makkah yang diberkahi karena adalah menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar sekalian, larangan berzina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya. Larangannya adalah jangan sampai mendekati. Tapi yang sejauh ini kita lihat, semoga saja tidak ada lagi yang, kalau di Surabaya sudah ditutup oleh Bu Risma itu ya, Doli itu. Tapi masih ada kemungkinan ada tempat-tempat yang rumah-rumah secara individual yang membuka. Bahkan di kota-kota besar malam ini sudah seperti keadaan pagi di diskotik atau ada kafe-kafe yang remang-remang. Nah di sanalah banyak terlihat praktek-praktek perzinahan ini. Padahal jelas itu adalah wasa'a sabila, perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Apalagi sekarang semakin banyak ada lagi peredaran narkotika, narkoba. Nah, kemudian dengan adanya handphone, TikTok dan sebagainya yang bisa diakses siapa saja, di mana saja, kapan saja. Kalau bukan karena pribadi itu sendiri yang menyadari, maka menjadikan kemaksiatan yang luar biasa. Para pendengar sekalian yang berbahagia, yang tidak kalah pentingnya adalah larangan memakan harta secara batil. Ya. Allah pesankan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan perbuatan dosa, padahal kamu mengetahui. Saudara sekalian, apa yang kita lihat? Suap menyuap di mana-mana, penipuan. Bahkan dengan terang-terangan saja mengambil kotak masjid, ya, amal itu. Bukan orang yang tidak mampu mau membawa mobil mewah. Nah, dan perdagangannya berupa transaksi riba. Belum lagi sekian juta, tidak hanya juta sekarang, triliun yang dihabiskan oleh oknum
di pemerintahan. Tidak ini. Padahal sewaktu awal menjabat disumpah. Apakah sumpahnya dulu itu hanya ucapan kosong belaka? Dan inilah pelanggaran-pelanggaran secara terang-terangan, bahkan bisa dikatakan masif ya. Terlihat tidak ada sedikit pun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi begitu diberitakan, apalagi sudah dipakaikan jas uranya, pakaian kebesaran, malah tersenyum-senyum, tertawa-tawa sambil melambaikan tangan, bangga dengan apa yang sudah dilakukannya. Astagfirullahaladzim. Kemudian larangan hasad, dengki, dan iri hati. Nah, ini penyakit hati yang harus berusaha terus kita secara pribadi ini terus dikikis, karena tidak ada pun seorang yang tahu segala isi hati kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti akan terlihat apa yang akan dilakukan oleh seseorang itu. Yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlihi faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hukmata wa atainahumul kan adima. Ataukah mereka dengki kepada manusia, wahai Muhammad, lantaran karena Allah yang telah diberikan kepadanya. Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Nah, inilah yang banyak juga dilakukan manusia. Apabila seseorang mendapatkan kebaikan, kenikmatan, maka kedengkian itulah yang meracuni dirinya sehingga tidak ingin orang itu berbahagia mendapatkan kemewahan, kebaikan di hadapannya. Maka dia upayakan bagaimana menjatuhkannya dengan jalan apapun, ya, termasuk tadi sampai mendatangi dukun, ahli-ahli nujum, ataupun siapapun yang bisa meloloskan keinginannya agar lawannya ini jatuh. Nah, bahkan di pasar-pasar saja, ya, ini banyak praktek-praktek seperti itu. Kalau ada dagangan yang sudah terlihat paling laris gitu, nah, dia cari cara. Tidak akan berapa lama dagangan seseorang ini menjadi sepi. Tidak ingin itu agar rezeki itu dimiliki orang lain, ingin dimilikinya sendiri. Dan yang semakin marak, bahkan ini malah viral di medsos ini ya, di televisi terutama. Padahal itu adalah larangan ghibah, menggunjing dan fitnah. Ya, maka ada acara-acara televisi ini adalah tentang ghibah satu dengan yang lain, artis satu dengan yang lain, seseorang satu dengan yang lain. Padahal sering, dan ini berkali-kali juga kita angkat untuk saling mengingatkan diri kita. Pesannya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhlah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah jijik
Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Para pendengar sekalian yang sudah sehari-hari mulai dari kelas paling bawah, kadang mengantarkan siswa putra-putrinya ke sekolah yang tidak punya pekerjaan tertentu, ngerumpi. Nah, disinilah mulai banyak hal-hal yang dibicarakan, menjelek-jelekan satu dengan yang lain. Astagfirullahaladzim. Yang berikutnya adalah perintah menjaga amanah dan berlaku jujur. Allah sudah pesankan, innallaha ya'murukum an tu'atul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah banyak penyelewengan yang tidak sampai kepada rakyat. Bantuan-bantuan yang harus bisa dirasakan oleh seluruh rakyat tetapi adalah untuk oknum tertentu. Dan apa yang pernah diucapkan ya begitu terpilih, mulai dari bawah, tingkat bupati ya, ini adalah tidak bisa menepati janjinya. Para pendengar sekalian yang berbahagia, dan yang berikutnya adalah larangan sombong. Karena sombong ini adalah selendangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang boleh mengenakannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamsi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda walan tablughal jibala tula wa qul li ibadi yaqulu allati ya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwa mubina. Para pendengar sekalian, janganlah sombong di muka bumi ini. Padahal sampai pun pada gunung-gunung itu tidak akan mampu engkau menjunjungnya. Nah, ini banyak kesombongan-kesombongan yang dilakukan oleh manusia, tetapi tidak disadarinya apa yang dimilikinya adalah titipan dari Allah, dan sungguh sangat mudah sekali Allah melenyapkannya dengan sekejap. Siapapun yang telah terucap di lisannya kesombongan-kesombongan, sungguh sangat mudah sekali Allah meruntuhkannya. Sudah banyak terlihat di dalam tarikh sejarah, bahkan mungkin sampai akhir-akhir ini pun terjadi. Ya, dengan kesombongannya Allah tidak berlama-lama membalas kesombongannya itu dengan kehancuran. Para pendengar sekalian bahagia, yang terakhir adalah berbuat baik kepada orang tua. Padahal jelas orang tua kita ini adalah yang telah hamil, kata ibu kita, hamalathu ummuh, mengandungnya kurhau, wa wada'hu kurha, wa hamluhu ya, wa fisaluhu salasuna sahra.
atau ayat lengkapnya adalah wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanau hamalathu ummuhu kurhau wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Kau ridhoi, berilah aku kebaikan dan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, para pendengar sekalian, banyak anak yang durhaka, membantah, membangkang kepada orang tuanya. Bahkan tidak pedulikan mereka kalau sudah memiliki kekayaan, memiliki jabatan, kadang telepon saja tidak sempat, ya. Dan bahkan yang terlihat yang sudah pernah viral, seorang anak hanya ingin mendapatkan sepeda motor tetapi menganiaya kedua orang tuanya. Ya. Jadi kalau dulu jenisnya alqomah itu hanya mengabaikan atau keinginan orang tua tidak dituruti, tetapi malah akhir zaman ini mereka tidak hanya menganiaya, tidak hanya mengabaikan, tapi malah membunuhnya. Astagfirullahaladzim. Inilah fenomena akhir zaman, dan apapun yang dilakukan oleh manusia, sekecil apapun, akan segera dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau pelanggaran ini dilakukannya secara masif oleh kebanyakan manusia, maka itulah Allah memberi peringatan dengan bala tentaranya berupa banjir, berupa kebakaran, berupa gempa bumi, berupa kerusakan-kerusakan, dan itu sangat mudah bagi Allah. Karena itulah, beruntunglah siapapun dari kita-kita ini yang masih tetap teguh dan lurus kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakannya, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditetapkan pada jalannya. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Jangan sampai kemudian ikut arus dan menjadikan hawa nafsu dan setan menjadi teman setia. Dan segera tubu ilallahi taubatan nasuha, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cukup Pak Laras. Baik. Terima kasih banyak Ustazah Ahmay pagi hari ini. Cukup banyak ya, berarti kurang lebih ada 9 poin Ustazah Ahmay yang sudah diperintahkan menjadi pesan penting, tapi ternyata masih banyak manusia yang melakukan atau melanggar apa-apa yang dipesankan oleh Allah.
Nah, pagi hari ini saya mengundang Anda untuk bergabung bersama kami pendengar. Silakan bisa di WhatsApp 081 555 600 915 dan juga melalui line telepon 0341 495850. Ada yang sudah bergabung pagi ini, ada Pak Ferry di Surabaya. Langsung saya baca nggih Ustazah Mai? Yeah. Bertanya bagaimana cara kita bisa memikul amanah berat yang Allah bebankan untuk menjalani perintah dan menjauhi larangannya. Terima kasih. Ya, kembali kepada porsi masing-masing yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, bahwa Allah sudah juga awal pesankan pada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan, membebani seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Ya. Maka itulah yang kita lakukan. Yang penting adalah perintah-perintah utama yang terangkum di dalam rukun Islam itu. Kita kalau sudah bersaksi bahwa la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka yang berikutnya perintah utamanya adalah sholat. Inilah sholat ini pun adalah dalam artian sesuai kemampuannya, itu fisik kita. Ya ngapunten, ya kan ada orang yang invalid, kemudian juga dalam keadaan sakit misalnya. Tetapi karena itu adalah perintah yang diwajibkan, yang tidak boleh satu waktu pun tertinggalkan dengan kesengajaan, ya maka kemampuannya sesuai kemampuannya. Ya kalau memang bisa berdiri tegak, tegak. Kalau tidak bisa pun dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk itu baru dengan berbaring. Maka kemudian wudhunya juga demikian. Tetap berwudhu dengan air. Maksudnya tentu saja air yang suci. Tetapi karena ada sesuatu, maka bisa dengan tayamum. Kapan itu? Bisa saat sakit atau bisa dalam perjalanan. Dalam perjalanan pun ini sungguh Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan perjalanan, maka saat-saat waktu sholat itu tiba, mungkin lagi di atas pesawat ataupun di atas kereta perjalanan jauh, tapi Allah sudah tuntunkan sampai boleh di diskon istilahnya, kosor itu ya. Selain itu juga dimanfaatkan, dijadikan satu waktu, yang penting tidak ditinggalkan. Nah itulah Allah sudah menyiapkan dengan sempurna segala sesuatunya apa yang diperintahkan itu. Tetapi inilah walakin kadzabu. Kebanyakan manusia adalah banyak mendustakannya. Puasa juga demikian. Kalau memang sakit dalam perjalanan, ya boleh nanti tidak berpuasa. Pokoknya nyaur. Dan waktu nyaurnya itu bayar utang puasa kan 11 bulan. Sekian waktu banyak. Tetapi banyak diabaikan di saat ada waktu. Nah seperti inilah. Bersedekah apalagi, ya sesuai kemampuannya. Tidak punya sawah ladang untuk diwakafkan, tidak punya rumah diwakafkan, atau gajinya memang untuk sehari-hari cukup untuk keluarga. Tetapi bagaimana cara bersedekahnya? Minimal senyum kepada siapapun yang dijumpai. Dan setiap sholat tidak pernah meninggalkan zikir yang 33 ditambah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, satu kali genap 100. Itulah ya Mas Ferry. Jadi rahmat rahimnya Allah itu sangat besar. Cuma saja manusia ini memang bersifat kikir ya, dan kemudian bermalas-malasan dan hanya ingin mendapatkan kebaikan tanpa perjuangan. Itulah yang banyak tadi sehingga melanggar aturan Allah berupa kesyirikan tadi. Ya, apa namanya, pesugihan dan yang lain-lain teman-temannya itu, ya. Sehingga praktek kemusyrikan ini banyak merebah di mana-mana. Ngaten Mas Ferry, ngapunten. Ya, baik.
Terima kasih untuk Pak Ferry di Surabaya sudah terjawab pertanyaannya. Kemudian ini saya bacakan ada beberapa yang masuk. Saya bacakan dua dulu nggih, Ustazah Mai. Pagi ini bertanya ada hamba Allah ending mobile 1311. Bolehkah sebelum menikah menghitung weton pasangan dengan tujuan agar rumah tangganya nanti selamat, mulai dari hari ijab kabul. Terus dulu saya pernah batal menikah karena wetonnya jika dihitung itu muncul celaka katanya. Nah, bagaimana menanggapi orang tua yang masih punya pemikiran seperti itu, Ustazah? Ingin tetap menghormati orang tua. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Bu Tuti di Sanan. Selamat pagi Bu Tuti, Assalamualaikum. Apakah benar Ustazah sholat-sholat yang dulu kita tinggalkan bisa kita bayar? Kalau benar niatnya bagaimana dan dilakukan kapan dan berapa banyak rokaatnya? Mohon pencerahannya, terima kasih. Baik, hamba Allah. Nah, inilah tadi yang bisa menghambat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. An-nikahu sunnati wa man raghiba sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak mau berarti bukan umatku. Nah, kenapa tidak? Nah, ini karena gak sambung-sambung wetone apa? Tidak bisa nyambung. Ada yang sampai apa itu? Paing. Wage dan paing kalau nggak salah. Oh ya, wage dan paing. Jadi negiwing. Nah, inilah maaf ya. Jadi ada hal-hal pada hakikatnya falsafah Jawa itu sebenarnya istilahnya terjemahan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang ada yang misalnya tidak sesuai, ya tidak usah kita ikuti. Ya. Contohnya adalah itu berarti nasib kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah bergantung dari ciptaan seseorang itu. Ya. Jadi kalau kita menghormatinya bahwa memang ada hitungan di Jawa ini pon paing legi kliwon ya 5 neptu itu. Boleh-boleh saja. Oh nih. Tetapi jangan kemudian menjadi patokan, apalagi yang masih banyak, jangan sampai menikahkan bulan Muharram suro, wangku dipangan suro karo boyo ini ya. Tetapi apabila semuanya ini kita yakinkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pernikahan, tentang mau mendirikan rumah atau mau dalam perjalanan, bismillahirrahmanirrahim, Allah yang memberi keselamatan kita dan tidak ada kepercayaan sedikit pun tentang ramalan-ramalan itu, insya Allah selamat. Dan juga kita sampaikan kepada orang tua bahwa nasib itu tidak pada beton, jangan dipercayai sepenuhnya, yang baik-baik saja. Jadi nanti caranya Bu kan tidak jadi kalau begini Bu, kapan nikah saya? Kita mohon saja kepada Allah, dan Ibu apa-apa Ibu betul-betul ikhlaskan, mintakan yang terbaik, jangan semata-mata dengan weton itu. Nah ini tapi caranya dengan yang baik-baik, jangan sampai kemudian melanggar ketentuan, yaitu sampai tanpa ridho dan izin orang tua. Harus dengan bijak caranya supaya orang tua tidak menomorsatukan pon paing wagi kliwon itu tadi menjadi ukuran sebuah perkawinan. Ya, cuma caranya harus yang baik. Baik. Bunda Titi, ya sejauh ini ngapunten kalau itu kefakiran ilmu kami untuk sholat-sholat yang dulu itu bayarnya kapan tidak menemukan. Kalau memang jelas di Al-Baqarah 184 185 itu ya, kalau memang tidak bisa puasa karena sakit dalam perjalanan ya, kalau malah ibu hamil dan menyusui malah bayar fidyah, itu jelas ayatnya. Tetapi kalau ini kalau bayar
sholat ini tidak menemukan. Nah, caranya bagaimana? Tidak ada lain adalah sholat saat ini diperbaiki, ditambal dengan sholat-sholat rawatib secara istiqomah sebelum subuh. Nah, sebelum dan sesudah zuhur ini dioptimalkan. Ada 3 itu. Yang pertama, yang nomor 1 itu adalah qobliyahnya 4, ba'diyahnya juga 4, 2-2. Yang nomor 2, qobliyahnya 4, 2-2, ditambah ba'diyahnya 2. Yang ketiga adalah qobliyah 2, ba'diyah 2. Nah, inilah dioptimalkan. Kemudian ada lagi yang mu'akadah ini, ghairu mu'akadah ini adalah qobliyah asar dan juga ba'da maghrib dan ba'da isya. Nah, ini diupayakan. Ini adalah bisa menambal dari apa dulu yang pernah tertinggalkan dan kemudian banyak berinfak, bersedekah sesuai dengan kemampuannya sebaik-baiknya, sedekah yang terbaik. Karena yang dikisahkan pada saat itu adalah Nabi Sulaiman ini pernah karena asiknya merawat kudanya, ya kesayangannya, sampai matahari tergelincir, terbenam. Dan kemudian bertobat mohon pada Allah Subhanahu wa taala sampai meninggalkan sholat asar, maka penggantinya adalah separuh dari kuda-kudanya itu disedekahkan. Begitu Bu Tuti caranya. Baik. Terima kasih, dibanyakin sholat sunnahnya itu tadi ya, rawatib ya, Ustazah Mai. Terima kasih untuk Bu Tuti di Sanan. Ada yang bergabung pagi hari ini di line telepon WhatsApp. Ada Bapak Iskandar. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ustazah. Oh, dengan siapa ini Bu? Bu Waria Polaman. Ibu Waria, Ibu? Nggih. Monggo silakan. Mohon penjelasannya itu loh surat salat qobliyah ba'diyah itu yang wajib dilakukan itu apa saja? Zuhur 4, terus habis zuhur 4, sebelum asar 2 gitu Bu Ustazah. Yeah. Terus habis maghrib 2, sebelum isya 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2 gitu Bu Ustazah. Iya. Kita ulangi lagi nanti. Oke, nanti diulang sama Ustazah Mai. Ada lagi pertanyaan Bu? Terima kasih. Tidak ada, terima kasih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan dari Bu Waria, ini ada yang gabung di WhatsApp juga terkait dengan sholat, bacaan sholat ini ya. Tidak disebutkan namanya, ending mobile 9742. Maaf, pertanyaannya di luar tema. Ketika saya sholat jamaah, imamnya sedang membaca Al-Fatihah. Nah, apakah saya mendengarkan bacaan imam atau saya meneruskan bacaan iftitah? Terima kasih. Oke. Iftitah. Ya Bu Waria. Jadi sholat sunnah rawatib itu ada yang mu'akadah dan ghairu mu'akadah. Mu'akadah itu sangat ditekankan. Ya, yang kedua tidak sangat ditekankan kalau ada waktunya. Yang sangat ditekankan itu adalah jangan sampai hilang ini ya. Luar biasa ini vouchernya dari Allah pahalanya. Qobliyah subuh. Karena barang siapa yang sholat qobliyah subuh atau sholat qobliyah fajar itu adalah akan mendapatkan dunia dan seisinya. Kemudian yang kedua, tadi kan ada 3 tingkatan. Sebelum zuhur 4, sesudahnya 4. Ya, ini adalah bisa meluruskan atau seperti kilat untuk menyeberang Shiratal Mustaqim. Nah, termasuk 4 sebelumnya dan 2 sesudahnya. Ini tingkatan kedua. Kalau tingkatan yang ketiga, sebelum, 2 sesudahnya 2. Nah, ini monggo dengan
kemampuannya masing-masing. Ini semuanya adalah muakadah. Dan asar juga 2 sebelum asar. Tetapi kalau sebelum maghrib dan sebelum isya itu termasuk ghairu muakadah, tidak sangat ditekankan karena biasanya langsung. Tetapi kalau kita lihat berjamaah di masjid terutama, ya itu kan ada jam digitalnya, dan itu ada yang memang di masjid itu memang diberi waktu banyak dan tidak. Kalau ada yang memang diberi waktu sebelumnya itu 10 menit, ya kita bisa, walaupun itu ghairu muakadah, kita bisa melaksanakannya. Tetapi kalau ada yang memang langsung cuma 2 menit setelah adzan itu, dan kita mungkin belum sampai di masjid itu sudah iqomah, ya nanti kita ngambilnya yang ba'da maghrib dan ba'da isya. Jadi sebelum maghrib dan sebelum isya itu termasuk ghairu muakadah. Tapi jangan sampai yang setelah subuh ini dan setelah asar ini malah terlarang. Tidak boleh, tidak ada qobliyah, ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Gitu Bu Waryadi. Ya, Bu hamba Allah ya. Bacaan iftitah itu adalah sunnah, tidak termasuk rukun sholat. Sedangkan yang rukun sholat itu adalah Fatihah. Maka kalau kita ketinggalan iftitah, lebih baik tidak apa-apa ditinggalkan. Jadi langsung mengikuti Al-Fatihah. Dalam itu Al-Fatihah ini adalah tidak semata-mata diam, tapi seperti apa Mbak Jana berbicara, kita umi-umi itu Mbak, duping ya. Nah itu ya, jadi kita tetap bisa mengikuti sehingga tidak sampai meninggalkan rukun daripada Al-Fatihah itu. Karena kalau tidak membaca Al-Fatihah sama sekali, ya maka itu harus nanti termasuk masbuk, harus ditambah rokaatnya. Ngaten ya. Mbak Allah. Yeah. Baik, terima kasih untuk ending mobile 9742. Ustazah, ini di penghujung acara apa yang ingin disampaikan sebagai penutup pagi hari ini? Sampun tidak terasa. Ya alhamdulillah la haula wala quwata illa billahil azim. Terima kasih semuanya yang telah bersama kita. Semoga saja kita yang sudah mendengar ini akan bisa menjalankan apa yang dipesankan oleh Allah, tidak kita abaikan, apalagi dilanggar, dan kemudian tidak dikerjakan dengan sengaja karena malas dan sebagainya atau karena keadaan. Terima kasih. Tadi ternyata ada satu saja Mbak yang tertinggal, ternyata tidak 9. Makanya kok 9 pada 10 ya. Yaitu perintah menjaga lisan dan perkataan yang baik. Ya, jadi pokoknya pada siapapun, terutama kepada kedua orang tua kita, hendaklah yang qaulan syadidah. Jangan sampai walaupun tadi ada wetonnya tidak sesuai kemudian membentak-bentak hamba Allah, bahkan kemudian berkata kasar, tetapi tetap harus berkata yang baik dan menjaga lisan kita ini jangan sampai menusuk perasaan hati orang lain, karena kalau sudah tertusuk hatinya ini maka obatnya sangat sulit. Nah, karena itulah tetap kita upayakan sebelum berbicara harus kita pikirkan apakah nanti ini akan menyakiti orang atau tidak. Alhamdulillah, semoga sekali lagi kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berilah, tunjukkanlah yang benar itu memang benar dan berilah kekuatan untuk bisa melaksanakan kebenaran itu, dan tunjukkanlah yang batil itu memang batil dan berilah kami kekuatan untuk bisa menghindari kebatilan itu. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Diah Laras. Sampai ketemu lagi. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Mai pagi hari ini memberikan pencerahan untuk kita semua pagi ini dalam Mutiara Pagi tentang tema kita pesan penting Allah yang selalu dilanggar manusia. Sudah sudah diberikan gitu ya ilmunya gitu, sudah dipesankan gitu kepada manusia, namun masih banyak juga yang melanggar yang seharusnya ini tidak dilakukan gitu, seperti berbuat syirik, kemudian juga perintah sholat tadi masih banyak yang pada kenyataannya meninggalkan begitu, kemudian berbuat zina, memakan harta secara batil, kemudian memiliki rasa atau penyakit hati ya, hasad, iri dan dengki. Kemudian ini yang mungkin bukan jarang kita sadari ya, ini sering dilakukan, yaitu adalah ghibah. Kemudian menjaga perintah amanah untuk berperilaku jujur, kemudian sombong, kemudian juga berbuat baik kepada orang tua. Namun banyak yang saat ini juga berita-berita yang beredar bahwa anak juga bisa berbuat kejam kepada orang tuanya gitu. Dan juga yang terakhir disampaikan oleh Ustazah Mai, yaitu adalah menjaga lisan dan perkataan yang baik. Nah, demikian untuk pagi hari ini Mutiara Pagi bersama dengan Ustazah Hajah Maisaroh SPD. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang disampaikan dan juga bisa menjadikan diri kita menjadi lebih baik pendengar. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.